rajin mencuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dewi, jurnalis Harian Fajar. Nah, pemirsa Harian Fajar Official, hari ini kita mau bahas sesuatu yang menarik terkait dengan kebersihan. Nah, seperti apa itu? Tapi sebelum kita bahas, kita perkenalan dulu. Di samping saya sudah ada dua orang satu yang cantik, satu yang cakep. Selamat siang. Iya, sebelum kita bahas mungkin bisa perkenalkan diri dulu deh. Boleh. Yang cantik ini. Boleh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Inten Nurafnia Priliani. Saya dari World Cleanup Day Tim Core Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, di World Cleanup Day itu saya di bagian Public Relations, PR. Terus yang cakep. Ya, terima kasih Kak. Halo semuanya, saya Muhammad Irfandi, biasa dipanggil Fandi. Saya dari Divisi Partnership dan Sponsorship World Cleanup Day Core Team Sulsel. Kak Afni juga Miss Siapa sih yang gak kenal? Oke deh Kak, saya punya beberapa pertanyaan nih terkait kegiatannya. Nah, untuk Kak Afni mungkin dulu ya. Ini kan Kak Afni selaku PR. Mungkin bisa dijelaskan seperti apa sih konsep kegiatannya, terus temanya apa sih? Oke, mungkin kalau dari konsep kegiatan kita di World Cleanup Day itu seperti lebih ke gotong royong sih Kak. Jadi membantu menjaga kebersihan lingkungan. Seperti itu sih konsepnya. Nah, untuk tahun ini karena pandemi jadi kita lebih ke usahakan konsep dari ini kan semuanya serentak sedunia nih Kak. Ya. Jadi untuk tahun ini di beberapa kabupaten kota khususnya di Sulawesi Selatan itu lebih mengusung ke tema per desa atau per kelurahan gitu. Jadi diusahakan sampai di pelosok-pelosok itu tetap terjadi karena seperti yang kita ketahui pandemi, jadi agak susah kalau kita mau bikin kerumunan di satu titik saja. Berarti menyasar desa-desa ya? Iya. Kalau tahun lalu kan kayak di Pantai Losari di kota. Oh, berarti ini ke desa. Iya, kalau tahun ini setiap kabupaten kota itu konsepnya lebih ke menyasar ke desa atau kelurahan, sampai ke desa atau kelurahan. Kalau boleh tahu berapa tim yang diturunkan nanti saat hari H? Kalau hari H, kalau kita di tim core provinsi itu ada 11 orang. 11. Tapi kita bakalan bagi-bagi. Jadi misalnya nih ada yang di Bulukumba, ya di Bulukumba saja. Kalau misalnya ada yang di Makassar, ikut di tim core kota Makassar. Seperti itu. Kalau Kafni ikut tim mana? Saya, di mana ya? Sempat ada yang penasaran mau ikut. Masih rahasia guys, nanti disampaikan. Nah, saya ke Kak Fandi. Kak, mungkin bisa dijelaskan, katanya kan ada yang berbeda dari ini, mungkin lebih menyasar ke laut ya? Tadi saya sempat dapat bocoran, seperti apa sih? Oh iya, jadi kalau dari core team Sulsel rencananya kita bakal buat kegiatan di Kabupaten Pangkep. Lebih tepatnya di salah satu kawasan konservasi di Taman Wisata Perairan Pulau Kapu Posang. Jadi kalau ancang-ancangnya kami Kak, di sana bakal kita laksanakan underwater clean up atau bersih-bersih di bawah laut. Jadi menyelam? Iya, menyelam. Berarti ada yang disiapkan dong untuk ini kayak tabung oksigen atau? Ya, kalau tools pasti ada Kak yang menunjang seperti peralatan selam, kemudian alat-alat safety lainnya kayak kaos tangan, dan tentunya juga ini kantong sampah. Tapi dalam modifikasi khusus atau secara khusus untuk bisa kita lakukan di bawah laut Kak. Terus ini saya mau tanya, nggak tahu deh yang jawab siapa. Outputnya sendiri, ini kan kegiatannya dilakukan serentak. Nah, kalau di Sulawesi Selatan di kabupaten khususnya, kira-kira apa sih manfaatnya yang bisa kita dapat? Jadi kalau untuk tahun ini kita usahakan untuk kegiatan ini tidak hanya sebagai seremonial setahun saja. Jadi kita rencanakan setiap kabupaten kota bisa memiliki konsep yang berkelanjutan. Iya, jadi sudah ada beberapa kabupaten kota yang memang sudah komunikasi sama kita kok. Kak, rencananya ini kita mau bikin supaya kegiatan ini berkelanjutan, tidak hanya pada tanggal aksi saja. Betul. Jadi kita sudah memfasilitasi untuk teman-teman kabupaten kota untuk bekerja sama entahkah dengan pihak ketiga ataupun dengan bank sampah setempat. Jadi kita lebih kayak usahakan memang aksi ini lebih berkelanjutan lagi Kak. Jadi memang memiliki dampak kepada masyarakat. Seperti itu. Karena kan kita perihal untuk lebih menyadarkan Ya, kebersihan ke betul. maksudnya
di masa-masa sekarang ini, apalagi di masa pandemi juga kan tidak bisa dipungkiri juga kalau permasalahan sampah masih menjadi permasalahan yang cukup kompleks juga di sekitar kita. Jadi cocok yang dibilang Kalani, dibilang ini output kegiatannya lebih ke bagaimana caranya hal ini bisa lebih berkelanjutan, Kak. Selain itu bisa juga menuntut untuk setiap pihak-pihak bisa lebih berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah sampah ini, Kak. Berarti yang diterjunkan nanti rata-rata millennials, anak-anak Semua muda. kalangan, Semua Kak. kalangan. Oke, begitu. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi. Nah ini, oh ya, saya lupa. Satu lagi terkait ini, bedanya kegiatan ini sebelum pandemi sama yang ada sekarang kan masih pandemi. Apa berarti? Oh, kalau dari saya lihatnya Kak, kan tadi yang dipertegas sama Kak Lani itu ini kan kegiatannya lebih terpecah, Kak. Udah kayak tahun-tahun sebelumnya Iya, yang betul. sempat terpusat di Iya. dari satu lokasi besar. Ini kegiatannya lebih menyasar ke kelurahan atau ke desaan yang lebih kecil skalanya, Kak. Tapi dalam artian tersebar di di Kota Makassar misalnya, kan terbagi banyak kelurahan, banyak kecamatan, Kak. Jadi pusatnya lebih bisa kita tersebar begitu, Kak. Jadi kalau yang sebelum pandemi itu kan Memancing satu. kerumunan. Kalau ini lebih ke dibagi Iya, ya, Kak, dibagi. Iya, Iya. sama ini sih Kak, kita juga lebih kayak memancing kesadaran masyarakat bahwa sampah ini ternyata bernilai ekonomis. Nah, jadi masyarakat bakalan lebih aware, oh ternyata sampah yang kami buang selama ini kalau dipilah, kalau di apa sih namanya, dipilah-pilah, Iya. dipisahkan, Dipisahkan. ternyata bisa menjadi apa sih kayak tambahan, ya Tambahan penghasilan. tambahan penghasilan buat mereka. Apalagi masa pandemi susah kan sekarang cari pekerjaan, jadi lebih kayak ke situ sih Kak. Berarti sampahnya itu tidak langsung dibuang, Tidak tapi langsung dibuang. Dari tahun ke tahun sih memang kita konsepnya untuk pilah sampah, cuman mungkin tahun ini kita lebih usahakan supaya bisa bekerja sama lagi dengan pihak ketiga Kak, atau bank sampah daerah, supaya masyarakat lebih aware. Jadi masyarakat tuh kayak pikir, oh tidak rugi jika ikut ini begitu ya. karena ada hasilnya. Ada Nah, itu hasilnya, tadi. iya. Ada ditambahkan lagi dari Kak Pandi? Kalau dari saya, Kak, kalau untuk tahun ini kan memang selain kita menuntut banyak bisa bekerja sama dengan Iya. setiap pihak, kita mau ini berkelanjutan, kita juga di sini lebih ingin menarik atau lebih ingin membuka peluang kerjasama dengan stakeholder pemerintah, Kak. Oh, Seperti misalnya tahun ini kita sudah dapat dukungan dari Gubernur Sulawesi Selatan, yang notabene sebelumnya itu di tahun lalu sepengetahuan saya itu kita belum dapat support dari Gubernur, Kak. Jadi memang kita ingin betul-betul membuka kerjasama ke pemerintah, berbagai pihak, baik swasta maupun dari pemerintah, biar bisa lebih berkolaborasi dan lebih membuat kegiatan ini lebih bisa dirasakan secara keseluruhan, Kak. siap. Oke deh, terima kasih untuk penjelasan dan info-info yang sudah diberikan, dan ini cukup membuka. Kapan kegiatannya Kak? Kau boleh tahu? Tanggal 18 September, tapi rangkaiannya itu sampai tanggal 24 September. Ya kita tunggu Kak ya info-infonya. Oke deh, kalau mau tahu lebih lanjut mungkin bisa lihat di mana begitu? Boleh di Instagramnya World Cleanup Day di wcdid.sulsel. Terima kasih atas Iya, waktunya. sama-sama. Kami juga terima Semoga kasih. sukses Amin. kegiatannya. Oke deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.